Kemahasiswaan Universitas Mercu Buana, Dr. Harwi Karya MT. Yang kami hormati Direktur Akademik dan Kemahasiswaan Bapak Rizky Dendana M.Com PhD, Kepala Biro Administrasi Pembelajaran Bapak Marsani SMM, Kepala Bagian Bahan Ajar E-Learning dan MKCU Ibu Erni Purwanti STMT, Bapak Ibu Pimpinan, Koordinator MKCU, dosen, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bersama-sama hadir dalam ruang virtual ini dalam agenda rapat koordinasi awal perkuliahan semester genap tahun akademik 2021-2022, dosen mata kuliah Ciri Universitas Mercu Buana. Jumat 25 Februari 2022. Tetap patuhi protokol kesehatan, UMB sehat, UMB produktif. Mengawali acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Universitas Mercu Buana. Hadirin dimohon tetap menonaktifkan mikrofon. Pembacaan doa yang akan dipimpin Insinyur Muhammad Khalil MT PhD IPU. Kepadanya kami silakan.
Baik, makasih Mas Samir. Suara saya terdengar jelas Mas Samir? Siap, terdengar jelas Pak Khalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu pimpinan, mohon izin Bapak Ibu dosen, Kiai, Syekh, Ustadz, serta hadirin yang berbahagia. Tidak mengurangi rasa hormat kami, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Marilah sebelum rapat koordinasi kita mulai, kita bacakan doa secara bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karimi wa ajmi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wali jamil muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas agungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Ya Maliku ya Kudus, kami agungkan nama-Mu karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya Rabbana ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul walaupun secara virtual untuk menghadiri undangan dalam acara rapat koordinasi dosen MKCU awal perkuliahan semester genap tahun akademik 2021-2022. Hadirnya kami dalam rangka merajut tali silaturahmi dan kebersamaan. Hadirnya kami di tempat ini secara virtual sebagai bentuk kepedulian, kepekaan, dan tanggung jawab kami. Semoga dengan berkumpulnya kami tidak mengurangi untuk berdiskusi, mengurai fikir, memberikan sumbangsi terbaik bagi kampus kami, Universitas Mercu Buana tercinta. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami mohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas tanggung jawab kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti rapat koordinasi, serta dalam menjalankan proses belajar mengajar satu semester ke depan. Karenanya ya Allah, lancarkanlah, berkakilah dan penuhilah dengan kebaikan serta keselamatan dan kesehatan mulai rapat kali ini sampai kegiatan proses belajar mengajar satu semester ke depan. Sadarkanlah kami bahwa masa depan bangsa dan negara mendambakan lulusan dan alumni yang berbobot ilmu, amal, dan akhlak. Karenanya ya Allah, bimbing dan tuntunlah kami. Jangan lengahkan kami dalam mengemban amanah ini. Taufik dan hidayah-Mu yang kami dambakan setiap saat. Limpahkanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin, seraya sehat walafiat. Semoga teman-teman dosen yang tidak bisa hadir, yang sedang sakit, selalu diberikan kesembuhan agar dalam proses belajar mengajar semester depan nanti dapat berjalan dengan lancar. Semoga kami juga dapat berbuat dan bertindak dengan penuh tanggung jawab. UMB sehat, UMB produktif. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, tinggikanlah pengetahuan dan segarkanlah pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses.
Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara ini maupun kegiatan proses belajar mengajar satu semester ke depan dapat membuka pikiran kami dan berikanlah kepada kami ide-ide gagasan yang cemerlang untuk menghasilkan lulusan yang terbaik untuk membangun kekuatan dan kesuksesan kampus kami agar Universitas Mercu Buana tetap jaya sepanjang masa. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedikit pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak, sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, dan kehinaan. Untuk itu, ampunkanlah ya Allah dosa-dosa kami. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami, orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini. Karena bila Engkau tidak ampuni, niscaya kami selamanya dalam kehinaan dan kenistaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang dapat mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan segala permohonan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Direktur Akademik dan Kemahasiswaan kepada Bapak Rizky Briandana M.Common PhD, kami silahkan. Ya, terima kasih Mas Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wakil Rektor Pembelajaran Ristek dan Kemahasiswaan Bapak Dr. Harwi Karya, yang terhormat Kepala Biro Pembelajaran Pak Marsani, yang terhormat Kepala Bagian Learning PPBAL dan MKCU Ibu Erni Purwanti STMT, yang terhormat Bapak Ibu pengajar dosen untuk mata kuliah MKCU atau Ciri Universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan sehingga dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Terima kasih banyak Pak Dr. Holil tadi atas doanya, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, Pak Warek, izin untuk menyampaikan berbagai hal yang kaitannya dengan peningkatan mutu pembelajaran, khususnya pada MKCU ini. Yang pertama, kami telah melakukan TOT atau Training of Trainer untuk semua mata kuliah MKCU, mulai dari agama dan lainnya. Itu alhamdulillah terselenggara dengan baik. Mudah-mudahan penyamaan persepsi antara dosen yang dipimpin oleh koordinator mata kuliah itu dapat berjalan dengan baik, sehingga persepsi untuk capaian pembelajaran yang sesuai dengan RPS dapat tercapai dengan baik. Yang kedua adalah alhamdulillah untuk mata kuliah MKCU ini tim sudah membuat buku yang terupdate, Pak Warek. Jadi insya Allah target kami pada semester ganjil buku tersebut sudah bisa digunakan untuk beberapa mata kuliah yang memang selama ini belum diupdate sesuai dengan perkembangan zaman, keilmuan, dan juga yang ada di masyarakat. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kontribusi Bapak dan Ibu yang telah memberikan pengajaran dengan baik pada semester lalu, menginput nilai tepat waktu, dan juga membimbing mahasiswa-mahasiswi kita. Semoga mereka dapat mengambil nilai-nilai positif dan mendapatkan nilai yang baik sesuai dengan capaian yang memang sudah ditentukan dari asesmen, tugas besar, dan nilai UAS. Bapak Ibu sekalian, mungkin sekedar informasi bahwa untuk mata kuliah MKCU ini saat ini kami berkoordinasi dengan Prodi. Jadi bagian PPBAL dan MKCU ini sifatnya seperti administrator
yang nantinya berkoordinasi dengan prodi, sehingga untuk plottingan dosen itu lebih banyak kami mendapat arahan dari prodi. Mungkin ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi tidak mengurangi satu hal pun, dengan tujuan untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Baik Bapak dan Ibu, saya rasa ini saja sambutan dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini malah kita dengarkan sambutan Wakil Rektor Pembelajaran, Ristek dan Kemahasiswaan kepada Dr. Harwi Karya MT. Kami silahkan. Baik, terima kasih Mas Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati teman sejawat, khususnya Bapak Ibu dosen MKCU, yang saya hormati Bapak Direktur Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Rizky Briandana, PSD, beserta Kepala Biro maupun Kepala Bagiannya yang hadir di sini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih pada semua Bapak Ibu dosen yang telah terus-menerus mengajar di UMB tanpa lelah, yang terus-menerus memberikan inspirasi kepada mahasiswa kami agar dapat nantinya memiliki karakter yang baik sesuai dengan etik UMB ya. Nanti untuk bekal mereka waktu sudah bekerja dan turun ke masyarakat. Bapak Ibu mencermati dinamika yang ada di Kemendikbud. Saya berharap Bapak Ibu semua dapat beradaptasi, karena sekarang cepat sekali saya lihat perubahan di Kemendikbud, apalagi dengan adanya MBKM, di sana ada pendidikan anti korupsi, saya lihat sangat masif. Saya pernah melihat bagaimana di ITB ya, luar biasa sekali anti korupsinya, 2 SKS sendiri, juga diakhiri dengan anti korupsi fair ya, dan yang dibuka di anti korupsi fair itu adalah kasus-kasus yang sangat besar di Indonesia. Nah, mudah-mudahan kita bisa ikut nanti di sana berpartisipasi, atau kita juga akan mengadakan itu ya. Juga di samping itu Bapak Ibu, kita sama-sama merasakan bagaimana perubahan tatanan di dunia ini, tentunya dengan adanya teknologi digital dan juga makin masif di tengah-tengah kita, banyak sekali mempengaruhi mahasiswa kita ya. Kalau yang masih mungkin di SMP, SMA itu bisa dikatakan tidak ada pengaruhnya ya, karena dulu mereka lahir emang sudah ada internet ya. Nah kebetulan mahasiswa kita ini adalah peralihan yang sekarang ini. Saya melihat di beberapa media-media komunikasi digital ini banyak sekali yang bisa mempengaruhi Bapak Ibu juga sebagai dosen maupun mahasiswa kami. Saya melihat dengan adanya keterbukaan itu, ideologi asing itu gampang sekali masuk ya kita, dan kita bisa langsung melihatnya, langsung juga ikut merasakan mungkin. Nah ini hati-hati, saya ingatkan Bapak Ibu yang mengajarkan Pancasila ya. Tolong itu nanti bagaimana caranya meyakinkan mereka bahwa kita tetap akan setia kepada Pancasila ya. Kalau zaman dulu mahasiswa kita, zaman saya dulu ya, kami digiring ke BP7 Bapak Ibu yang dekat Gambir itu, diberikan pendalaman yang sangat masif tentang Pancasila, butir-butir Pancasila dan sebagainya.
jadi bisa langsung di apply di kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ini juga masih bisa kita laksanakan. Lalu untuk dosen agama, saya juga pesan, karena keterbukaan ini mudah sekali kita membanding-bandingkan mazhab-mazhab ya yang ada di suatu negara dengan di negara kita. Recording in progress. Turut mempengaruhi sikap mereka ya. Jadi saya minta hati-hati juga bagaimana kita meyakinkan kepada mahasiswa kita bahwa memang ada mazhab-mazhab itu. Lalu juga untuk yang dosen bahasa Indonesia, hati-hati juga, banyak sekali kosakata baru sekarang itu yang muncul di tengah-tengah kita akibat juga dari digital tadi ya, teknologi digital. Sekarang ada istilah unduh yang dulu kita nggak pernah kenal, ada juga istilah unggah, ya. Ada gadget dan seterusnya. Itu yang formalnya ya. Yang informal juga saya dengar banyak sekali ya, dari anak saya juga ada cuan, ada tajir dan sebagainya. Nah ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengelolanya dengan baik ya. Tapi di samping itu juga ada hal yang sangat baik juga akibat teknologi digital ini. Saya melihat mahasiswa kita juga sekarang sudah mulai bercakap dalam bahasa Inggris ya. Saya lihat sudah banyak ini sekarang mulai begitu. Ini satu keuntungan juga sebenarnya untuk kita. Saya sendiri di kelas walaupun bukan kelas yang berbahasa Inggris atau internasional, saya sengaja mengajar mereka dengan bahasa Inggris dan saya lihat sangat baik dong ya. Beberapa misalnya dengan lancarnya berbahasa Inggris ya. Bahkan bisa melebihi yang di kelas berbahasa Inggris itu atau kelas internasional. Nah, ini saya sangat suka. Jadi pada dosen yang mengajar ini juga harus bisa mengawal mereka semua ya. Nah itu kalau kewirausahaan jelas sekali booming ya. Jadi kepada Bapak Ibu yang kebetulan mengajar kewirausahaan, ini saatnya bagi Bapak Ibu untuk all out. Kita sudah dengar ada startup, ada UMKM dan seterusnya. Saya mohon ini dikawal dengan baik sekali. Cita-cita kita yang saya pernah dengarkan, satu negara itu maju katanya kalau minimal 4% rakyat itu menjadi entrepreneur. Nah, mudah-mudahan saya belum tahu angka terakhir di Indonesia berapa persen entrepreneur. Tapi mudah-mudahan dengan kuliah kewirausahaan yang kita berikan, kita ikut mendorong rakyat kita, bangsa kita menjadi entrepreneur ya. Di sisi lain sudah ada gerakan juga yang saya lihat saatnya mengubah konsumen jadi produsen kalau nggak salah. Saya nggak tahu siapa itu yang menginisiat ya, tapi sudah mulai ada di media-media digital perubahan atau apa gitu dari konsumen menjadi produsen. Ini juga mudah-mudahan bisa didorong juga. Juga yang saya suka lihat juga banyak dibicarakan juga itu masalah aset kripto ya, Bapak Ibu yang kewirausahaan ini juga tolong diberi pencerahan kepada mahasiswa kita apa itu aset kripto supaya tidak melenceng ya dari usaha kita, dari rencana kita sebelumnya. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan kuliah semester depan, semester genap tahun 2021-22 dapat terlaksana dengan baik, dengan lancar, tanpa kurang satu apapun. Mudah-mudahan juga virus corona dan semua variannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan juga yang paling hangat konflik Ukraina dan Rusia segera berakhir, tidak meluas kemana-mana dan tidak ada dampak negatif ke negara kita. Demikian saja yang saya sampaikan pagi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Harwi Karya. Selanjutnya kami mohon berkenan kepada Pak Harwi untuk bertahan sejenak. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik. Ya, mohon izin Bapak dan Ibu, boleh senyum semua. Senyum semangat, senyum optimis untuk UMB yang lebih maju.
ditahan. Boleh satu gaya lagi, mungkin semangat atau jempolnya. Oke. 1, 2. Baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Harwi Karya telah berkenan hadir dan kami persilahkan untuk dapat melanjutkan aktivitas kembali. Kembali kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu peserta rapat koordinasi dosen MKCU untuk dapat mengisi daftar kehadiran melalui link yang telah di-share oleh panitia pada kolom chat. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi pemaparan materi dari beberapa biro dan juga bagian. Yang pertama akan disampaikan oleh Biro Administrasi Pembelajaran oleh Ibu Dian Eira Fitrika. Pada Ibu Dian, apakah sudah siap? Ya, Sudah siap, Mas? Baik, Ibu Dian kami silahkan. Mbak Erni. Mas Susan, PowerPoint-nya Mbak Dian ya? Mas. Mas Susan, untuk PowerPoint-nya Mbak Dian bisa dibantu? Belum bisa ya, Mbak Erni? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Wakil Rektor Pembelajaran, Ristek dan Akademik Kemahasiswaan, Bapak Dr. Harwi Karya MT. Kepada yang terhormat Direktur Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Rizky Briandana, Mkom PhD. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen MKCU, dan kepada yang terhormat Ibu
Ibu Erni Purwanti, STMK. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya akan memaparkan tugas-tugas yang ada di Biro Pembelajaran. Lanjut, Mas. Untuk jadwal kegiatan akademik pada kalender akademik semester genap tahun akademik 2001-2022 sudah dapat diunduh di baa.mercubuana.ac.id dan di sia.site.mercubuana.ac.id. Untuk segala jenis kegiatan yang berkaitan dengan akademik sudah terangkum di dalam kalender akademik semester genap yang ini. Lanjut, Mas. Kegiatan akademik UMB dilaporkan ke Dikti melalui PD Dikti Feeder pada setiap awal dan akhir semester, yaitu rencana dan realisasi. Untuk semester ganjil biasanya dilaporkan pada tanggal 15 April dan untuk semester genap dilaporkan pada tanggal 15 Oktober. Lanjut. Untuk laporan batch 1 atau laporan awal itu terdiri dari 3 komponen, yaitu kapasitas, 2 KRS, 3 mahasiswa cuti. Untuk komponen KRS ini berisi kelas dan detail-detail lainnya seperti data dosen, kurikulum, dan data mahasiswa. Kurikulum di sini untuk menentukan mata kuliah pada periode kurikulum yang digunakan. Untuk laporan batch 2 atau laporan akhir terdiri dari 3 komponen, yaitu 1. Entry nilai mahasiswa meliputi nilai angka, kedua komponen entry IP semester dan SKS meliputi status mahasiswa dan nilai IPS, IPK, dan SKS total. Ketiga, komponen entry mahasiswa lulus meliputi pengisian data kelulusan dan update mahasiswa DO atau keluar. Lanjut, Mas. Peran penting Bapak dan Ibu dosen di sini. Untuk masalah input dan koreksi nilai. Untuk masalah koreksi nilai, itu hanya dapat diproses selama kurun waktu 1 bulan terhitung sejak pengumuman hasil studi. Jika untuk koreksi presensi itu untuk presensi koreksi presensi itu sudah tidak bisa dikoreksi lagi setelah perkuliahan itu berakhir. Lanjut, Mas. Input dan koreksi nilai. Koreksi nilai dilakukan untuk revisi komponen nilai dan tugas atau ujian akhir semester. 2. Koreksi presensi perkuliahan tidak diperkenankan apabila perkuliahan telah selesai. Koreksi nilai hanya dapat diproses selama kurun waktu 1 bulan terhitung sejak pengumuman hasil studi. Prosedur dan formulir koreksi nilai bisa diunduh pada laman baa.mercubuana.ac.id. Ini tercantum di dalam SK Rektor nomor 1-B-B-B Trip Eskap Romawi 5-2017. Untuk absensi perkuliahan, dosen memperlihatkan rekap absensi kepada mahasiswa pada pertemuan terakhir perkuliahan untuk disepakati bersama. Mahasiswa yang tidak hadir pada perkuliahan dikarenakan sakit, izin, atau perjalanan dinas dari kantor tetap dihitung sebagai ketidakhadiran. Absensi perkuliahan. Mahasiswa wajib memeriksa presensi kehadiran kuliah setiap sesi perkuliahan melalui laman SIA. Merujuk surat edaran nomor 02-115-B-7-2014
perihal ralat dispensasi absensi perkuliahan, yaitu absensi program reguler 1 minimal 69%, absensi program reguler 2 dan 3 minimal 61%. Koreksi nilai sebab presensi kehadiran tidak dapat diproses setelah koreksi nilai sebab presensi kehadiran tidak dapat diproses. Lanjut, Mas. Bagi dosen yang belum memiliki user ID dan password untuk akses SIA atau SSO dapat menghubungi BAP dengan terlebih dahulu mengisi kelengkapan data di SDM. Lanjut. Layanan Biro Administrasi Pembelajaran. Seluruh layanan Biro Administrasi Pembelajaran untuk mahasiswa dan dosen dapat dilakukan secara online pada laman bha.mercubuana.ac.id dan email bha.umb@mercubuana.ac.id. Bisa juga di layanan WA di nomor 0851 57 26 3368 dan 0817 00 17773. Lanjut. Untuk paparan dari saya cukup sekian. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian atas paparannya. Kepada Bapak dan Ibu dosen, apabila memiliki pertanyaan terkait administrasi pembelajaran, dapat disampaikan pada kolom chat dengan didahului ditunjukkan kepada siapa atau unit apa pertanyaannya. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya, pemaparan dari bagian bahan ajar e-learning dan KCU yang akan disampaikan oleh Ibu Erni Purwanti STMT. Kami silahkan. Terima kasih Mas Husein. Yang saya hormati Wakil Rektor yang mungkin sudah tidak ada di room ini, Bapak Direktur, Bapak Kepala Biro Pembelajaran, rekan-rekan dari bagian unit terkait, serta Bapak Ibu dosen MKCU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share Bapak Ibu untuk paparan dari PPA dari MKCU. Apa sudah terlihat, Mas Amir? Sudah terlihat, Bu. Ya. Oke. Ya. Saya sedikit menjelaskan untuk perkuliahan e-learning Bapak Ibu, di mana latar belakang perkuliahan di Mercubuana berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, perlu meningkatkan aturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh dan pendidikan tinggi. Yang kedua adalah fleksibilitas, di mana pelaksanaan perkuliahan dengan waktu yang fleksibel yang sangat cocok untuk diterapkan kepada mahasiswa yang memiliki keterbatasan waktu. Yang ketiga adalah perkembangan TIK, perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, memberikan media pembelajaran baru. Terkait aturan e-learning, terdapat perubahan pada semester genap 2021-2022, di mana sudah terbitnya SK Rektor, ditetapkan untuk perkuliahan tatap muka virtual. Untuk virtual itu di pertemuan 1, 7, dan 15 Bapak Ibu. Jadi di mana dalam satu semester dalam mata kuliah ada 16 minggu pertemuan, di mana ditetapkan adanya tatap muka virtual di pertemuan 1, 7, dan 15. Untuk pertemuan tatap maya online yaitu di pertemuan 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Untuk 16 yaitu ujian akhir semester, di mana saat ini ujian akhir semester
masih dilakukan secara online. Berikut adalah kalender e-learning yang dapat Bapak Ibu unduh di halaman web e-learning. Untuk jadwal pelaksanaan maya atau online mengacu pada kalender e-learning Bapak Ibu. Jadwal tatap muka virtual ujian akhir semester sesuai hari dan jam mata kuliah terjadwal di sistem informasi akademik. Untuk dilaksanakannya tatap muka virtual sebanyak 3 kali dengan aktivitas sebagai berikut, yaitu melakukan video conference bertatap muka secara virtual dengan media Google Meet di halaman kelas pada website e-learning, di mana Bapak Ibu dalam pelaksanaan Google Meet tidak dapat dilakukan di Google Meet yang Bapak Ibu punya misalnya, atau di Zoom Bapak Ibu punya, tapi adalah di website atau platform e-learning kita. Jadi di sana ada menu video conference yang Bapak Ibu bisa lakukan aktivitas untuk tatap muka virtual, dan attendance. Attendance dimana untuk menginput presensi mahasiswa yang mengikuti kegiatan video conference. Jadi Bapak Ibu untuk kehadiran mahasiswa, Bapak Ibu bisa melakukan mengklik menu attendance untuk penginputan presensi mahasiswa dan penguploadan bahan hajar pada kelas virtual. Untuk pelaksanaan tatap maya atau online dilaksanakan sebanyak 12 kali dengan aktivitas yaitu mengupload bahan hajar, membuat forum, dan membuat quiz. Ini sama seperti semester-semester sebelumnya. Untuk tatap maya atau online dilaksanakan dalam rentang waktu 1 minggu atau 7 hari. Awal rentang tiap pertemuan online sesuai pada jadwal Malaysia, di mana misalnya Bapak Ibu dijadwalkan di hari Rabu, maka akan selesai di hari Senin, dan next berikutnya juga dimulai di Rabu dan selesai di hari Selasa. Untuk upload bahan ajar atau membuat aktivitas dan kuis harus tersedia di awal waktu sehingga cukup bagi mahasiswa untuk membaca materi, berdiskusi, mengerjakan kuis, serta cukup waktu bagi dosen untuk menanggapi pertanyaan diskusi mahasiswa di forum. Jadi Bapak Ibu jangan juga lebih awal dalam penguploadan materi atau diskusinya. Jadi harus di minggu Bapak Ibu kuliahnya. Jadi kemarin juga ada beberapa masalah yang dosen mengupload di awal. Jadi tidak terekam kehadiran Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan rentang waktu Bapak Ibu aktivitas online saja. Juga tidak menanggapi di akhir. Bapak Ibu. Untuk kehadiran dosen tercatat hadir dan terekam sistem apabila memenuhi ketentuan minimum sebagai berikut: pertemuan tatap muka virtual, pembuatan aktivitas Google Meet di halaman atau platform kelas pada website e-learning. Jadi Bapak Ibu di sini saya ulangi kembali bahwa aktivitas tatap muka virtual harus dilakukan di Google Meet-nya di halaman kelas pada website e-learning. Aktivitas tersebut dilakukan sebelum atau setelah jam perkuliahan yang tertera pada sistem informasi akademik dan melaksanakan pertemuannya sesuai hari perkuliahannya. Di mana Bapak Ibu bisa melakukan aktivitas Google Meet itu misalnya di siang Bapak Ibu di hari Senin jam 8. Bapak Ibu bisa memulai dulu di jam 7 boleh, di jam 9 juga boleh, tapi tidak boleh mengganti hari Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan hari perkuliahannya. Untuk jam bisa Bapak Ibu misalnya mundur atau maju atau sesuai itu dipersilakan. Pada aktivitas Google Meet di website e-learning tidak tersedia fitur merekam percakapan, namun dosen dapat membuat tangkapan layar sendiri apabila diperlukan. Jadi Bapak Ibu jika diperlukan sebagai pelaporan Ibu atau sebagai memastikan bahwa saya sudah Google Meet untuk itu Bapak Ibu boleh membuat tangkapan layar dan diupload pada website e-learning seperti itu. Jadi karena fitur merekam di Google Meet yang kita punya itu belum bisa merekam. Jadi mungkin sementara yang bisa menjadi itu mungkin bisa membuat tangkapan layar. Untuk pertemuan online itu Bapak Ibu membuat aktivitas forum dan minimal menanggapi 1 kali dan membuat aktivitas kuis. Aktivitas tersebut merupakan satu paket 1 kali pertemuan. Apabila dosen tidak melakukan salah satu aktivitas tersebut dalam rentang waktu minggu pertemuan online atau aktivitas dilakukan di luar dari rentang waktu minggu pertemuan online, maka
Untuk kehadiran mahasiswa, tercatat hadir terkait sistem apabila memenuhi ketentuan minimum sebagai berikut. Di mana pada pertemuan tatap muka virtual, aktivitas Google Meet sesuai dilakukan mengikuti aktivitas Google Meet, di mana hadir jam mata kuliah yang di halaman kelas pada website e-learning. Jadi mahasiswa juga terhitung hadir jika Bapak Ibu juga melakukan attendance tadi dan melihat aktivitas apakah dia mengikuti Google Meet Bapak Ibu. Untuk pertemuan online, partisipasi dalam diskusi forum minimal 1 kali menanggapi, mengerjakan kuis, dan aktivitas tersebut merupakan satu paket pertemuan apabila mahasiswa tidak melakukan salah satu aktivitas tersebut sesuai rentang waktu minggu pertemuan online atau aktivitas dilakukan di luar dari rentang waktu minggu pertemuan online, maka tidak tercatat hadir. Total kehadiran mahasiswa merupakan hasil penggabungan kehadiran tatap muka virtual dan online, di mana tatap muka virtual sebanyak 3 kali diinput oleh dosen dan di aktivitas attendance dan akan otomatis terinput pada sistem informasi akademik. Dan 12 kali online terinput di secara otomatis oleh sistem sesuai dengan aktivitas yang mingguan Bapak Ibu berikan. Jadi kehadiran mahasiswa, presentasi, kehadiran minimum mahasiswa reguler 1 itu 69%, reguler 2 dan 3 61%, kurang dari itu nilai akhir otomatis E. Kehadiran mahasiswa maupun dosen baru bisa dilihat di SIA setelah minggu pertemuannya selesai. Jadi Bapak Ibu, di mana pertemuan tatap muka virtual pun begitu Bapak Ibu sudah memulai misalnya di hari Senin, itu akan terekam di minggu setelah pertemuan berakhir. Dosen mempunyai kebijakan untuk mengubah kehadiran mahasiswa di SIA secara manual apabila terdapat ketidaksesuaian antara hasil rekap sistem dan aktivitas di web e-learning batas waktu ubah sebelum pelaksanaan ujian akhir semester. Jadi Bapak Ibu di sini mohon bantuannya jika memang ada ketidaksesuaian absensi mahasiswa, Bapak Ibu mempunyai kebijakan untuk merubahnya, itu bisa dilakukan secara manual. Kalau memang Bapak Ibu membutuhkan, bisa kami nanti berikan tutorial mengubah absen mahasiswa, dan kemarin juga masih terjadi case untuk absensi mahasiswa, itu ada juga beberapa yang memang setelah ujian berakhir ingin merubah absensi. Untuk koreksi absensi itu tidak ada ya Bapak Ibu, hanya koreksi nilai. Dan untuk koreksi nilai sendiri pun nanti Bapak Ibu berkoordinasi oleh program studi kembali, karena di sana harus ada menghubungkan tanda dari mahasiswa minta ke dosen dan ke program studi. Maka tadi sudah dijelaskan oleh Pak Direktur bahwa plotting dosen MTCU itu kami meminta usulan dari program studi. Jadi karena nanti ujungnya juga dari program studi Bapak Ibu. Seperti itu. Untuk sertifikasi learning adalah syarat wajib bagi dosen untuk dapat mengajar kelas mata kuliah learning yang berkodekan kelasnya IL. Jika Bapak Ibu ada yang belum melakukan sertifikasi learning, maka honor Bapak Ibu akan ditunda sampai Bapak Ibu lulus untuk ujian sertifikasi e-learningnya. Jika memang belum, misalnya dalam 1 semester, honor akan dibayarkan hanya berlaku 1 tahun aja ya Bapak Ibu. Jadi di sini kalau masih ada yang belum sertifikasi, monggo Bapak Ibu pelatihan sih hari ini terakhir ya. Nanti kalau misalnya memang diperlukan, nanti saya berkoordinasi lagi oleh teman-teman BPL. Dosen wajib sudah bersertifikat learning sebelum perkuliahan dimulai sebenarnya. Bagi dosen yang tidak mengajar selama 2 tahun mata kuliah learning, maka diharuskan dosen mengikuti ujian sertifikasi kembali. Karena ada beberapa hal baru yang terdapat di e-learning, begitupun websitenya semester lalu juga kita baru ganti. Dikhawatirkan sudah 2 tahun berturut-turut tidak mengajar e-learning, maka akan terjadi masalah pada saat perkuliahan e-learning. Untuk tempat bahan ajar Bapak Ibu masih sama dengan semester kemarin, di mana tempat bahan ajar terdiri dari teks, slide PPT dan tugas. Untuk template masih sama dengan semester kemarin. Untuk jadwal penyerahan modulnya Bapak Ibu mulai tanggal modul 1 sampai dengan 7 diserahkan paling lambat 21 Maret 2022. Modul 8 sampai dengan 15 diserahkan paling lambat tanggal 21 Mei. Untuk modul 1 sampai 7 diunggah oleh
dan 8 sampai 15 belum ujian akhir semester. PBL melaporkan ke Biro SDM itu di tanggal 1 April dan 1 Juni. Jadi dengan kerjasama Bapak Ibu, di sini perekapan terkadang mengalami hambatan karena di mana Bapak Ibu mengirim modul ke PBL itu serempak di tanggal 21 Maret, seluruh prodi, seluruh mata kuliah, jadi kami mengalami kesulitan dalam penandatanganan data. Jadi sekiranya bisa di awal, jadi memudahkan kami juga untuk pelaporan ke SDM lebih cepat. Begitu Bapak Ibu. Untuk alamat email PBL itu di pba@mercubuana.ac.id. Untuk koordinator mata kuliah SIL Universitas semester genap yang akan datang, yaitu untuk pendidikan agama Islam, Dr. Ahmad Jamil, MSI. Untuk koordinator mata kuliah pendidikan Katolik dengan Ibu Susan Universitas Depi SEMM. Untuk koordinator mata kuliah pendidikan Protestan yaitu Bapak Lukman Berdevi Firalahi STMT. Koordinator mata kuliah pendidikan agama Hindu yaitu Ketut Nina Lestari Mesra SEDSMS. Koordinator mata kuliah Bahasa Indonesia dengan Dr. Anies Sutarata MM. Koordinator mata kuliah pendidikan anti korupsi dan efek UMB ada Dr. Dada Anugrah SOS MSI. Koordinator mata kuliah Pancasila Dr. Syahril Sarbini MA. Koordinator mata kuliah Kewarganegaraan Bapak Ikhwan Aulia Fadilah SHMH. Dan untuk koordinator mata kuliah SIL Universitas, ya di mana mata kuliah kewirausahaan 1, 2, dan 3 adanya di unit tersendiri yaitu di Biro Kewirausahaan dengan Dr. Heru Suwoyo MSc. Untuk koordinator mata kuliah Bahasa Inggris 1 dan 2 itu dikoordinatori oleh Ibu Yulia Suryasanti SE AKM IKOM, yaitu di unit program Liak UMB. Untuk alamat website e-learning, ini masih sama dengan semester kemarin. Untuk pelatihan di https://pelatihan-e-learning.mercubuana.ac.id. Untuk perkuliahan di https://e-learning.mercubuana.ac.id. Untuk alamat web UMB Pos perkuliahan online sementara temporer untuk mata kuliah dengan kode kelas lain IL dilaksanakan secara online selama pandemi, yaitu di https://umb-pos.mercubuana.id. Mungkin nanti ada penjelasan dari Mas Indra yang lebih lanjut terkait perkuliahan pos. Dan itu adalah dasar petugas e-learning dan MTC Bapak Ibu, di mana untuk Bapak Farrozi itu layanan e-learning dosen seluruh kampus, Amika Lokap Harhab layanan e-learning mahasiswa Meruya dan Menteng, Dola Lucia Septi di SPD layanan e-learning mahasiswa Cibubur dan Warung Buncit, Ahmad Husain STMT layanan MKCU dosen seluruh kampus, Dian Sari Jamayanti SE layanan MKCU mahasiswa seluruh kampus, Rusmiati Eskom layanan modul non multimedia seluruh kampus, Dia Harini Restianti SE layanan modul non multimedia seluruh kampus, Iis Solihat SDS layanan modul multimedia seluruh kampus. Mungkin daftar tugas Bapak Ibu bisa Bapak Ibu simpan, jika ada memerlukan bisa langsung kontak nama-nama tersebut. Terima kasih. Berikut adalah pesan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Erni. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari bagian operasional perkuliahan yang akan disampaikan oleh Mas Indra Prasetya Eskom. Kepada Mas Indra, kami silakan. Ya, terima kasih Mas Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Ristek Pembelajaran dan Kemahasiswaan, yang terhormat Bapak Direktur Akademik dan Kemahasiswaan, yang terhormat Bapak Kepala Biro Pembelajaran, yang terhormat Kepala Bagian BBLN MPCU, Ibu Erni Purwanti STMT, yang terhormat Bapak Ibu Pimpinan dan Sekuritas Universitas Mercubuana, dan yang terhormat Bapak Ibu Dosen Universitas Mercubuana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu diberi kelancaran dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengundang rapat pada pagi ini, dan mohon izin pada kesempatan pagi ini saya mewakili
bagian operasional perkuliahan akan menyampaikan sedikit materi tentang perkuliahan semester genap tahun akademik 2021-2022. Mohon izin share screen, apa bisa nggak ya saya share screen sendiri? Saya nggak bisa share screen sendiri, Pak Abud, Mas Amir, Pak, saya bisa share screen sendiri? Ya, Mas, saya sudah diberikan host, silakan Mas Indra. Oke, baik, terima kasih Bu. Baik, berikut adalah materi rapat awal perkuliahan dari bagian operasional perkuliahan untuk semester genap tahun akademik 2021 dan 2022. Sistem perkuliahan untuk perkuliahan semester genap tahun akademik 2021-2022 yang akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai bulan Juni 2022 masih dilakukan secara daring dengan sistem UMB POS, perkuliahan tatap muka, dan sistem UMB Learning bagi perkuliahan e-learning. Dan nanti ada pertemuan tatap muka terbatas atau hybrid learning untuk beberapa mata kuliah praktikum usulan dari prodi-prodi masing-masing. Selanjutnya, seluruh proses perkuliahan tatap muka dilakukan secara daring, baik upload materi, modul, forum, tugas, kuis, soal UAS, dan lainnya. Dosen diwajibkan untuk menggunakan sistem UMB POS. Berikut adalah link untuk UMB POS. Bapak Ibu dosen dan mahasiswa dapat mengakses UMB POS melalui link berikut: umb-pos.mercubuana.ac.id, atau bisa langsung setelah masuk ke SSO, Bapak Ibu bisa langsung klik menu POS-nya, atau bisa kalau mau langsung pakai link tersebut bisa masuk dengan akun SIA. Dan untuk panduan atau manual UMB POS ada pada menu home. Bapak Ibu dosen yang mungkin lupa atau yang baru menggunakan POS bisa melihat manualnya di menu home-nya, ada di sebelah kanan, bisa download di manual POS untuk dosen. Selanjutnya, jika terdapat kendala mengenai UMB POS, Bapak Ibu dosen bisa diinformasikan atau disampaikan melalui support.mercubuana.co.id. Baik, next-nya, jika terjadi kendala dalam perkuliahan daring, Bapak Ibu dosen bisa melakukan perkuliahan menggunakan media lain seperti email atau WhatsApp group, namun tetap harus melakukan upload materi, modul, kuis, dan forum atau lainnya melalui UMB POS pada saat kendala sudah dapat diatasi, karena perhitungan kehadiran dosen adalah melalui aktivitas di UMB POS. Selanjutnya, tatap muka secara daring. Untuk mata kuliah POS sendiri, kami menganjurkan untuk melakukan tatap muka secara daring minimal 4 kali dalam satu semester, bisa melalui Zoom atau Google Meet, untuk lebih dapat berinteraksi dengan mahasiswa peserta kuliah. Selanjutnya, sistem UMB POS dan e-learning. Yang pertama, pastikan jadwal Bapak Ibu mengajar pada SIA tidak ada keterangan kelas tutup. Jika terdapat hal demikian, kelas tersebut tidak dibuka. Dan jika jumlah peserta kuliah kurang dari 10, dosen pengampu diharapkan konfirmasi terlebih dahulu ke prodi atau tim MKCU di BBAL atau BOP untuk memastikan kelas tersebut dibuka atau tidak. Contoh tampilan pada SIA seperti berikut. Untuk kode kelasnya, untuk kelas yang tidak dibuka atau tutup adalah seperti berikut. Ini contohnya 2A5 tutup. Berarti ini kelas ini tidak dibuka ya Bapak Ibu. Atau pesertanya kurang dari 10. Apalagi di bawah 5 itu kemungkinan besar kelasnya tidak dibuka. Jadi Bapak Ibu dosen diharapkan untuk konfirmasi kepada prodi atau tim MKCU atau BOP. Selanjutnya, seluruh mata kuliah agar dipastikan sudah terlibat. Nah, jadi untuk pertemuan 1 sampai UAS mohon dipastikan juga Bapak Ibu untuk ada RPS-nya, karena kalau tidak ada RPS-nya kehadirannya tidak bisa terekod. Selanjutnya, perkuliahan POS dan e-learning berlangsung sebanyak 16 kali pertemuan, 15 sesi untuk perkuliahan dan pertemuan ke-16 untuk UAS. Tidak ada UTS, pengganti UTS adalah TB1 dan TB2. Selanjutnya, standar perkuliahan daring UMB POS. Yang pertama, BOP membuka barcode atau realisasi kehadiran dosen di SIA sesuai jadwal. Maaf Ibu,
Jadi BOP membuka barcode registrasi keadaan dosen itu sebelum jadwal berlangsung. Minimal biasanya sih 1 hari kita udah buka karena takutnya sistem down atau bermasalah. Jadi Bapak Ibu dosen jika mendapatkan jadwal yang belum terbuka bisa langsung menghubungi tim BOP. Selanjutnya dosen absen mahasiswa secara manual di SIA, karena untuk pos sendiri ini masih manual, jadi untuk absen mahasiswa pun dilakukan secara manual oleh dosen. Selanjutnya dosen pengampu login UMB Pos dan melakukan aktivitas, dan diharapkan dosen pengampu mencantumkan nomor HP atau email yang dapat dihubungi oleh mahasiswa. Selanjutnya periode perkuliahan UMB Pos berlangsung 1 minggu. Jadi untuk Bapak Ibu yang mendapatkan mengajar mata kuliah pos tidak ada kuliah pengganti karena kita langsung perkuliahannya 1 minggu. BOP menghitung kehadiran dosen sesuai aktivitas yang terdapat di UMB Pos. Jadi untuk Bapak Ibu mohon diharapkan untuk melakukan aktivitas di pos, karena kalau tidak ada aktivitas di dalam pos otomatis tidak akan terekap untuk kehadiran mengajarnya. Selanjutnya UAS, pelaksanaan ujian akhir semester UAS untuk semester genap tahun akademik 2021-2022 diselenggarakan secara daring dengan sistem UMB Pos dan sistem UMB Learning. Soal ujian dapat diupload 14 hari sebelum perkuliahan berakhir di SIA. Nah, untuk upload soal di pos atau di e-learning itu pada saat hari H saja atau sebelumnya, tapi mungkin di hidden dulu ya. Selanjutnya dosen melakukan UAS sesuai jadwal yang telah ditetapkan di SIA. Untuk jadwal UAS akan terlampir di SIA. Selanjutnya dosen pengampu memeriksa hasil UAS dan memasukkan nilai ke SIA untuk entry nilai akhir paling lambat 14 hari setelah pelaksanaan UAS. Selanjutnya, mahasiswa peserta UAS yang sulit akses dijadwalkan menyusul pada minggu berikutnya dengan hari dan jam yang sama dengan soal yang berbeda dan langsung koordinasi dengan dosen pengampu. Jadi pada saat perkuliahan daring seperti sekarang ini, untuk ujian susulan mahasiswa nggak usah ke BOP lagi untuk ambil formnya. Jadi mahasiswa bisa langsung koordinasi dengan dosen pengampu. Berikut adalah PIC, nomor kontak yang bisa dihubungi oleh Bapak Ibu. Sini bisa menghubunginya sesuai fakultas atau sesuai prodinya. Dan untuk kampus Menteng atau kampus cabang, kampus Menteng, Warbuncit, Cibubur bisa menghubungi di terlampir. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Amir. Siap. Kembali kami informasikan bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan atau tanggapan terkait tadi paparan dapat disampaikan pada kolom chat dengan didahului ditunjukkan kepada siapa atau unit apa. Kita akan lanjut ke pemaparan berikutnya dan juga pemaparan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Biro Teknologi Pembelajaran kepada Bapak Lukman Medridian Silalahi MT. Kami silakan. Iya, halo. Selamat siang, Bapak Ibu. Suara saya sudah terdengar dengan jelas ya? Ya, sudah Pak Lukman. Oh iya. Maskernya dibuka aja, Pak. Bukan, Pak. Ini soalnya saya lagi di pom bensin nih, Pak. Oh, maaf, Pak. Iya. Saya nggak tahu, saya pikir di rumah. Maaf. Lanjut. Lagi nepi nih karena hujan, mau ke office tadinya. sorry berat. Lanjut, Pak. Ya. Silakan, Pak. Oke. Ya. Di sini saya sepertinya belum dibuatkan jadi co-host ya untuk share screen ya. Paling terkait persiapan IT untuk perkuliahan semester genap itu untuk media pembelajaran itu kami sudah arahkan ke cloud server sehingga tereduksi yang sebelumnya kayaknya dapat kita pantau bahwa UMB Pos dan UMB Learning terlihat lebih stabil gitu ya. Oh iya, sudah bisa saya screen.
Ya, berikut ya Pak, Bu. Jadi Bapak Ibu ya yang akan mengajar nanti itu ada beberapa website yang wajib diketahui minimal gitu ya, dibalik daripada banyaknya domain UMB. Jadinya biasa teman-teman dosen itu cari SSO atau SIA atau UMB Pos ataupun UMB e-learning. Nah, jadinya Bapak Ibu bisa akses ke semuanya. Pun juga kalau semisal salah satu website ada yang down, syukur-syukur jauh-jauh daripada SIA ya, karena kalau SIA down berarti terdampak kepada yang lain. Tapi kalaupun SSO yang down, itu Bapak Ibu masih bisa akses ke SIA ataupun ke UMB Pos ataupun UMB e-learning gitu ya. Karena intinya itu ada di SIA sebenarnya akses Bapak Ibu. SSO itu hanyalah semacam rumah untuk membantu Bapak Ibu melihat page-page apa saja di dalamnya. Misalnya mau ke sister, nanti ada toolbar sister, nanti akan diarahkan ke link sister, ataupun ke series diarahkan ke series, CIMAS dan lain sebagainya. Lalu login SSO ya diharapkan Bapak Ibu lakukan secara berkala, user ID-nya untuk dirubah. Lalu di manusia masih belum ada perubahan, ada KRS, jadwal kuliah, untuk UTS